Selamat datang saya ucapkan bagi teman-teman sekalian untuk melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Kejadian. Malam ini adalah pertemuan ke-16 dari seluruh Kitab Kejadian dan kita masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan kitab yang terbesar ini di dalam seluruh kitab suci kita. Kita awali dengan doa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kepadamu aku mempersembahkan diri dan seluruh hidup serta karyaku. Semoga pertemuan kami malam ini yang merupakan tanda penyelenggaraan-Mu yang agung, tetap memberikan kami sukacita dalam iman, harapan, dan kasih. Semakin mengobarkan semangat kami untuk menyelami rahasia firman-Mu yang terbaris di dalam kitab suci. Meresapkannya dalam hati, menghayatinya dengan sepenuh hati untuk menjadi tanda kesaksian bagi banyak orang. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Berkatilah juga teknologi yang kami manfaatkan agar melayani kebersamaan kami malam ini. Dan semoga di akhir perjalanan kami, sukacita bersemi dalam hati kami, dan semangat kami terus dikobarkan untuk menjadi rasul-rasul-Mu yang setia. Tuhan, sertailah kami selalu dengan berkat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sudah berjalan selama beberapa bulan memperhatikan secara khusus pendalaman kitab pertama di dalam seluruh kitab suci kita, yakni kitab Kejadian. Dan pendalaman ini saya berharap telah memberikan dorongan bagi teman-teman sekalian untuk secara personal, secara pribadi, terus membaca dan menyelami pesan-pesan yang ada di dalam kitab ini, dan terutama menjadikannya inspirasi untuk hidup dan pelayanan sebagai murid Kristus, sebagai anggota gereja, ketika kita menjalankan kewajiban iman untuk menjadi pewarta Injil. Perkenankan saya untuk memulai share screen agar saudara-saudara dapat mengikuti dari media masing-masing proses pembahasan kita malam ini. Baik. Judul yang kita pilih adalah 12 suku Israel, dan memang malam ini fokus perhatian kita ada pada suku-suku atau anak-anak Yakub yang membentuk suku-suku Israel ini. Pembicaraan malam ini sangat berpusat pada hidup atau awal dari adanya suku-suku Israel, yakni perkawinan Yakub dan anak-anak yang dilahirkan, dan bagaimana situasi awal sehingga membentuk karakter suku-suku Israel yang berpengaruh dalam sejarah keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan. Baik, sebagai awal, kita mengetahui bahwa keturunan Abraham terus bertambah, dan oleh pertambahan keturunan sesuai dengan janji Tuhan itu, kita menemukan bahwa hadirnya suku-suku Israel itu menjadi satu tanda konkret bahwa Tuhan memenuhi janjinya itu ya. Pembahasan kita malam ini kurang lebih berjalan sebagai berikut. Kita akan mulai dulu dengan berbicara tentang Yakub dan istri-istrinya. Jadi istri Yakub itu ada 4 orang, ada 2 bersaudara yakni Lea dan Rahel, anak-anak dari Laban, saudara ibunya. Lalu 2 budak, masing-masing budak Lea yang bernama Silpa dan budak Rahel yang bernama Bilha. Dari keempat istri ini,
Yakub kemudian mendapat 12 anak laki-laki, ada 1 anak perempuan, ada 12 anak laki-laki. Masing-masing adalah demikian. Anak-anak Lea yakni Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Bila itu Dan dan Naftali. Anak-anak Silpa itu Gad dan Aser. Lalu anak-anak Rahel yakni Yusuf dan Benyamin. Itu menjadi poin kedua yang akan kita bahas. Lalu poin ketiga itu Yakub memberkati anak-anaknya. Ya, bagaimana hidup dan tanggung jawab suku masing-masing itu tergambar dalam berkat yang disertai semacam ramalan tentang masa depan anak-anak atau suku-suku yang terlahir dari anak-anak tersebut. Nanti kita akan tutup dengan beberapa refleksi iman yang kiranya berpengaruh bagi pelayanan, penghayatan atau pelayanan pastoral di lingkungan kita masing-masing. Nah, kita melihat bahwa dari 12 anak-anak laki-laki Yakub ini, kita melihat perwujudan janji Tuhan itu mulai berjalan. Tuhan kan menjanjikan Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan berjumlah seperti bintang di langit dan pasir di laut, yang berarti sangat banyak jumlahnya. Kalau kita melihat, ya, secara singkat, Sarah melahirkan Ishak dan Hagar melahirkan Ismail. Itu 2 anak pertama yang hadir dalam keluarga Abraham. Ismail diberkati, tetapi dia bukan anak perjanjian. Ya, kita sudah membahas itu. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Ishak anak perjanjian dan keturunannya yang menjadi bagian dari garis rencana Allah. Ya. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka. Lalu Ribka itu melahirkan 2 anak kembar, yakni Esau dan Yakub. Nah, turunan Yakub yang lebih muda itu yang berada dalam garis rencana Allah tersebut. Lalu 4 istri Yakub, yakni Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa, melahirkan 12 anak laki-laki. Merekalah 12 suku utama yang membentuk bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa di samping keturunan-keturunan Abraham yang ada di dalam garis perjanjian, yakni anak-anak Ishak, anak-anak Yakub, dan anak-anak 12 suku utama Israel, ya terutama nanti suku Yehuda. Ya, di samping itu ada juga anak-anak Ismail yang bertambah banyak. Ada juga anak-anak Esau yang membentuk Bani Edom yang juga bertambah banyak. Ya. Jadi ada anak-anak, di samping itu kita juga ingat bahwa Abraham juga memiliki istri ketiga yang bernama Ketura. Nah, itu juga memiliki sejumlah anak. Turunan mereka tidak tercatat secara mendetail, tetapi disinggung di dalam kisah Abraham. Maka kita melihat bahwa baik anak-anak perjanjian dan turunannya, maupun anak-anak di luar perjanjian, tapi juga diberkati, mereka membentuk semacam satu nuansa pemenuhan janji dari Tuhan bahwa Abraham itu akan memiliki keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit atau pasir di laut. Itu hanya bahasa simbol, tapi jumlah itu menjadi luar biasa banyak sehingga mereka berperanan sangat banyak di dalam bangsa-bangsa atau budaya-budaya dan sebagainya. Nah, malam ini kita memusatkan perhatian pada generasi ketiga, yakni anak-anak Yakub. Ya. Kita melihat dulu istri-istri Yakub. 2 bersaudara, putri Laban, yakni Lea dan Rahel, dan 2 budak, yakni Bilha dan Silpa. Kita melihat sejenak bagaimana proses ini berjalan. Saya harap teman-teman sudah sedikit membaca teks-teks yang dianjurkan kemarin, sehingga malam ini tidak sama sekali buta dalam menghadapi pemaparan yang disampaikan. Pertama sekali kita melihat bahwa Yakub sesungguhnya pada awal itu berniat hanya mengawini Rahel, ya.
Dalam Kejadian 29 ayat 18-20 kita membaca ini. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata ini kepada Laban ya, aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, memang bisa dipahami bahwa tujuan luhur yang mau diperoleh dan sukacita karena ingin mencapai tujuan itu membuat masa 7 tahun itu terasa sangat singkat. Tapi mari kita juga melihat hakikat dari pekerjaan Yakub, yakni menjadi gembala. Ya, pekerjaan gembala itu seringkali membuat sang gembala membawa kawanan itu mengembara jauh dari perkemahan utama tempat tinggal. Dan itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama. Maka 7 tahun itu tidak selalu berarti bahwa Yakub setiap hari ada bersama keluarga Laban. Ya, tidak demikian. Yakub bisa bersama seluruh kawanan domba dan juga gembala-gembala ada di satu tempat untuk satu waktu yang lama, lalu berpindah ke satu tempat yang lain untuk satu waktu yang lama. Maka masa 7 tahun itu memang akhirnya boleh dikatakan dihabiskan dalam berbagai cara yang tidak terekam dalam kitab suci, tetapi secara kontekstual kita memahami profesi keluarga Laban, yakni menjadi gembala, menjadi peternak, memiliki kawanan hewan yang berjumlah sampai ribuan. Nah, masa 7 tahun itu boleh dikatakan sebagai satu masa awal Yakub yang masih menjadi pengungsi akibat dari perselisihan dengan Esau saudaranya, karena Yakub merampas berkat yang disiapkan Ishak bagi Esau dengan tipu muslihat. Kita ingat bahwa Esau bersumpah demikian, hari-hari perkabunganku akan berlangsung singkat, sesudah itulah Yakub akan saya bunuh. Ya, lalu Ribka menyuruh Yakub melarikan diri untuk pergi ke saudaranya Laban. Nah, pertemuan Yakub dengan keluarga Laban ini mengubah sejarah hidupnya. Karena ia berencana untuk mengawini Rahel, anak perempuan Laban yang lebih muda. Anak perempuan inilah yang pertama ditemui oleh Yakub ketika dia ada di tepi sumur dan bertemu dengan orang-orang yang mengenal Laban. Nah, tapi Laban bertindak di luar kesepakatan. Kesepakatannya kan begini, saya bekerja 7 tahun untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda. Dan Laban setuju. Tetapi karena dia katakan begini, lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku. Itu kan persetujuan terhadap apa yang ditawarkan oleh Yakub. Nah, tetapi ketika itu terjadi, Laban bertindak di luar kesepakatan. Kita baca teksnya 29, 21 sampai 30. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, Laban mengambil Lea anaknya lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Silpa hambanya perempuan kepada Lea anaknya sebagai hamba. Ya. Jadi bukan Rahel, tetapi Lea yang diberikan kepada Yakub itu. Pada waktu pagi, ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban. Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya.
Genapilah dahulu genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku itu. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Ya, Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya menjadi istrinya. Laban juga memberikan Bilha hambanya perempuan kepada Rahel anaknya sebagai hamba. Yakub juga menghampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun lagi. Jadi total keseluruhan dia bekerja pada Laban sesuai dengan perjanjian itu adalah 14 tahun. Nah, dalam periode inilah anak-anak anak-anak Yakub dilahirkan. Nah, sekarang kita kembali sejenak ke peristiwa ini ya. Laban bertindak di luar kesepakatan dengan Yakub sesuai dengan tata adat yang berlaku di tempat itu. Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ya. Lalu Yakub disuruh untuk menggenapi 7 hari perkawinan dulu, kemudian Rahel juga akan diberikan kepada dia. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat, menurut saya beberapa catatan ini perlu diperhatikan ya. Ketika Yakub bersepakat dengan Laban, Lea dan Rahel ini interpretasi saya ya. Lea dan Rahel itu agaknya tidak terlibat dalam kesepakatan. Dalam budaya-budaya setempat itu merupakan hal yang normal bahwa masa depan anak perempuan dengan siapa dia kawin dan sebagainya itu sangat ditentukan oleh ayahnya ya, yang laki-laki itu. Jadi kalau Yakub dan Laban bersepakat mengenai upah bekerja 7 tahun yakni Rahel, yang kemudian oleh Laban diberikan Lea, lalu diberikan lagi Rahel dengan periode pekerjaan tambahan menjadi 7 tahun lagi, maka itu adalah kesepakatan antar dua pria di dalam masyarakat yang patrilineal. Masyarakat yang menjadi penentu adalah kaum laki-laki. Ya. Nah, penipuan Laban itu berhasil, kita sebut kata penipuan, karena memang dia menyerahkan Lea dan bukan Rahel. Penipuan Laban itu berhasil karena menurut kebiasaan setempat itu mempelai perempuan itu berkerudung tertutup. Ya. Jadi ketika diantar ke dalam mungkin kamar pengantin atau kemah tersendiri atau apa, ya udah, namanya sudah malam, diantar dalam keadaan tertutup. Ya, mungkin pesta juga minum banyak anggur dan sebagainya, lalu terjadilah hubungan suami istri dalam malam pertama itu tanpa mengetahui dengan baik bahwa perempuan itu bukanlah Rahel seperti kesepakatan semula, ya. Lalu perkawinan dengan dua saudara, ya, Rahel dan Lea itu dua saudara kandung, itu masih boleh dalam peristiwa ini. Pelarangan itu baru terjadi kemudian dalam masa ketika kitab Taurat sudah diturunkan. Ketika kitab Taurat sudah diberikan, pewahyuan Tuhan kepada Musa sudah diberikan. Ya, misalnya dalam Imamat bab 18 ayat 18 kita menemukan perintah ini. Janganlah kau ambil saudara perempuan istrimu sebagai madunya untuk menyingkapkan auratnya selama istrimu itu masih hidup. Jadi perkawinan dua saudara serentak itu tidak berlaku, tidak boleh menurut hukum imamat. Tetapi ada juga ketentuan lain, yakni jika saudaranya perkawinan sororat atau levirat itu bisa terjadi ya dengan saudara atau saudari dari pasangan yang meninggal, ya itu boleh terjadi, ya. Tapi dua-duanya serentak sebagai madu dalam satu perkawinan dengan dua-duanya hidup seatap bersama suami yang sama, itu dalam Imamat 18:18 itu dilarang. Tapi itu datang kemudian. Pada peristiwa perkawinan Yakub dengan anak Laban, yakni Lea dan Rahel, itu ketentuan itu belum ada. Jadi sambil kita menelaah lanjut bahwa
pemahaman ini dalam hati, supaya nanti jangan terlalu menyimpang dari pemahaman asli yang menjadi tujuan pendalaman kita malam ini. Nah, sesudah perkawinan dengan dua saudara, ternyata ada kelanjutannya. Ada persaingan antar dua saudara ini. Ya, jadi di situ tadi dikatakan bahwa Yakub juga menghampiri Rahel, itu ayat 29-30, bab 29 ayat 30. Yakub juga menghampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ya, itu tertulis jelas di sana. Nah, Lea sebagai perempuan tertua dan istri pertama, itu ternyata ya secara manusiawi pasti tidak terimalah. Nah, jadi Lea itu sudah mempunyai Lea itu lebih dahulu mempunyai anak. Dia mempunyai 4 anak dulu, yakni Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda. Ya, sesudah 4 anak ini lahir, ya, dalam Kejadian bab 30 kita menemukan catatan ini. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ia cemburu pada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, "Berilah aku anak, kalau tidak aku akan mati." Bangkitlah amarah Yakub kepada Rahel dan ia berkata, Apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim?" Kata Rahel, "Ini Bilha budakku. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya melalui dia aku pun mempunyai keturunan." Lalu ia memberikan Bilha hambanya itu kepada Yakub sebagai istri, dan Yakub menghampiri hamba itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah menegakkan keadilan bagiku dan telah mendengarkan permohonanku serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Bilha hamba Rahel mengandung lagi lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Rahel, dengan sangat dasar aku telah bergulat dengan kakakku dan aku menang. Lalu ia menamai anak itu Naftali. Nah, ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia mengambil Silpa hambanya perempuan dan memberikannya kepada Yakub sebagai istrinya. Lalu Silpa hamba Lea itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, keberuntungan tiba. Ia lalu menamai anak itu Gad. Kemudian Silpa hamba Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Lea, aku bahagia. Tentulah perempuan akan menyebut aku berbahagia. Lalu ia menamai anak itu Aser. Nah, sekarang kita melihat bahwa Lea lebih dahulu melahirkan 4 anak laki-laki, yakni Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda. Rahel yang tidak mempunyai anak memberikan Bilha kepada Yakub. Anak Bilha akan dilihat sebagai anak Rahel. Lea melakukan tindakan serupa dengan memberikan Silpa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ketika Bilha melahirkan anak laki-laki bagi Yakub, ya, Rahel yang membuat pernyataan, Allah telah menegakkan keadilan bagiku dan telah mendengar permohonanku serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Lalu Rahel yang memberikan nama anak itu Dan. Anak dari Bilha, hambanya, itu diberi nama oleh Rahel dengan nama Dan. Demikian juga anak kedua dari Bilha itu diberi nama oleh Rahel, yakni Naftali. Demikian juga kasus Silpa. Anak-anak Silpa itu diberi nama oleh Lea sebagai tuannya. Ya. Nah, dalam hal ini presiden kita adalah peristiwa Sarai kepada Abraham. Ya. Ketika Sarai itu tidak mempunyai anak, dia menyuruh Abraham mengawini Hagar. Ya, dalam Kejadian bab 16 ayat 2 kita menemukan ini. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memperkenankanku
memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku ini, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Ya, lalu Hagar mengandung dan melahirkan Ismail. Ya, tetapi di dalam kitab Kejadian yang sama itu kita menemukan bahwa sesudah Hagar mengetahui bahwa dia mengandung, dia lalu memandang rendah Sarai nyonyanya itu. Ya, itu tidak nampak dalam peristiwa Bilha maupun Silpa. Kewajiban mereka sebagai hamba menuruti perintah majikannya, anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak tuannya. Sekarang kita masuk ke dalam sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai anak-anak Yakub. Nah, anak-anak Yakub itu berjumlah 12, 13 sebetulnya karena satu anak perempuan, tetapi dalam urusan ini yang diperhatikan adalah semua anak laki-laki. Anak-anak Lea adalah Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Bilha, Dan dan Naftali. Anak-anak Silpa, Gad, dan Aser. Anak-anak Rahel, Yusuf, dan Benyamin. Ya. Yang malam ini kita mau perhatikan adalah anak-anak itu lahir, makna nama mereka, dan pesan apa yang dapat kita ambil dari nama-nama tersebut. Ya. Kita mulai dengan, sebentar, ini komputer saya agak macet-macet ini. Ya, kita mulai dengan Ruben. Peristiwa tentang Ruben kita temukan dalam kitab Kejadian bab 29 ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kita ingat bahwa ada tertulis di sana ketika Rahel sudah diberikan kepada Yakub sebagai istrinya, sesudah ia lebih dahulu mengawini Lea, tercatat jelas bahwa Yakub lebih mencintai Rahel. Lalu Tuhan teringat akan Lea. Dia membuka kandungan Lea, lalu mengandunglah Lea untuk melahirkan anak yang pertama. Ia menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kesengsaraan apa? Kesengsaraan tidak diperhatikan. Sebagai istri pertama, sebagai kakak lebih tua dari Rahel, dia dengan seharusnya memperoleh sebuah privilege. Tetapi Yakub justru lebih memperhatikan istri yang kedua ini. Nah, merasa diri sebagai orang yang tidak dicintai adalah sebuah kesengsaraan, maka kelahiran Ruben dilihat sebagai Tuhan yang melihat kesengsaraannya. Ya. Maka dia berkata, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Yang kedua, Simeon. Ya. Dalam ayat berikut, yakni Kejadian 29 ayat 33, kita menemukan kalimat ini. Ia mengandung lagi, ia di sini Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengarkan bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan anak ini kepadaku. Lalu ia menamai anak itu Simeon. Kesengsaraannya yaitu orang yang tidak diperhatikan. Ya, di sini terungkap lagi, Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan anak itu kepadaku. Di sini kita melihat bahwa cinta Yakub itu tidak sempurna. Tetapi cinta Tuhan itu boleh dikatakan melampaui cinta Yakub. Ya. Jadi Lea mensyukuri satu karunia bahwa di tengah kurangnya perhatian dari suaminya, Yakub, di tengah kesengsaraan menjadi orang yang dinomorduakan, Tuhan ternyata memperhatikan penderitaan ini, lalu menunjukkan cintanya. Cinta itu adalah kehadiran seorang anak.
anak itu adalah Simeon. Anak yang ketiga yakni Levi. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih terpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ya. Jadi ada kaitan dengan penderitaan dia sebagai perempuan yang dinomorduakan. Dengan kebanggaan karena melahirkan anak laki-laki yang ketiga. Dan dia yakin bahwa dengan hadirnya anak laki-laki yang ketiga, suaminya akan lebih melekat pada dia. Ya, Lewi itu berarti lebih terpaut kepadaku. Lalu datanglah Yehuda. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau tadi yang diungkapkan adalah penderitaannya, ya, kesengsaraannya, perasaan termarginalisasi sebagai seorang perempuan yang dinomorduakan, kelahiran Yehuda memberikan kepada dia semangat yang berbeda. Syukur, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi ada progres ya, dari penderitaan dan kecenderungan sedikit introvert melihat diri sendiri. Sekarang ini dia menjadi lebih terbuka, memandang ke depan, melihat karunia Tuhan, lalu mensyukuri karunia Tuhan itu. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu, ia tidak melahirkan lagi. Ya. Jadi kita boleh katakan bahwa Lea itu yang pada awalnya bukan menjadi orang yang diperhatikan oleh Yakub, dan sesudah perkawinan 7 hari dipenuhi, Yakub mengawini Rahel. Ya, lalu Yakub lebih menunjukkan rasa cintanya kepada Lea. Lalu dalam kesengsaraannya itu, Lea membuktikan diri sebagai seorang perempuan yang sempurna dengan memberikan 4 anak laki-laki kepada Yakub. Bagi perempuan-perempuan yang menikah tidak memiliki anak itu sebuah aib, sebuah tanda kutukan. Kita sudah pernah membahas ini di dalam pembahasan tentang Abram dan Sarai. Ya. Nah, hal yang itu, pemikiran itu, konsep itu masih tetap berlaku dalam peristiwa ini. Maka kehadiran 4 anak laki-laki itu merupakan sebuah healing, sebuah penyembuhan, tetapi juga untuk membuktikan siapa sesungguhnya yang diberkati Tuhan. Jadi kita boleh melihat dan menilai bahwa cinta Tuhan itu lebih misterius, lebih tidak diduga oleh manusia. Manusia memiliki rencana yang lain, tetapi Tuhan memiliki rencana yang lain. Ya. Nah, secara praktis itu kita biasa mengatakan doa orang-orang yang menderita itu didengar Tuhan. Ya. Yakub mempunyai rencana melihat Rahel dan mengingininya dan lebih memperhatikan dia. Itu kan rencana Yakub sebagai manusia. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Maka doa dan penderitaan Lea itulah yang diperhatikan. Kita melangkah ke anak yang berikut. Dan itu adalah anak Bilha, hamba dari Rahel yang diberikan kepada Yakub untuk menjadi istrinya, agar dia mengandung anak laki-laki, mengandung dan melahirkan anak di pangkuan Rahel. Bilha mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub, berkatalah Rahel, Allah telah menegakkan keadilan bagiku dan telah mendengarkan permohonanku serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Dan. Ya. Bilha yang mengandung, Bilha yang melahirkan, tetapi Rahel yang bergembira dan memberi nama kepada anak laki-laki itu. Karena apa? Karena sesungguhnya anak itu dalam konteks budaya dinilai sebagai anak Rahel. Ya. Naftali, Bilha hamba Rahel mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Rahel, dengan sangat dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku dan aku menang. Lalu ia menamai anak itu Naftali. Ya.
nuansa persaingan antar dua saudara ini sangat besar. Ya, Bilha dan Silpa itu tertarik atau terseret masuk ke dalam persaingan dua saudara yang merupakan perempuan merdeka. Bilha dan Silpa itu hanya hamba, mereka itu instrumen. Mereka itu tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Yang berkuasa atas mereka adalah majikan mereka. Ya. Kata Rahel, dengan dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku dan aku menang. Ia lalu memberi nama anak itu Naftali. Ya, jadi sisi pergulatan, sisi persaingan itu yang ditonjolkan. Lalu Silpa hamba Lea itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, keberuntungan tiba. Jadi Lea sendiri sudah mempunyai 4 anak laki-laki lahir dari rahimnya sendiri. Tetapi karena melihat Rahel juga bersuka cita karena hambanya mengandung dan melahirkan, dia melakukan tindakan serupa. Memberikan Silpa kepada Yakub. Lalu Silpa melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Lea memberi nama anak itu Gad. Pola yang sama seperti Rahel. Dan Asher. Kemudian Silpa hamba Lea itu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Lea, aku bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Ia lalu menamai anak itu Asher. Ya. Nah ini kalau seandainya terjadi sekarang, masa ada perempuan yang mau melakukan itu ya. Dia tidak mempunyai anak, lalu dia suruh suaminya, ini ada hamba ini, kamu kawini aja nanti beri saya anak. Itu mentalita masa kini tidaklah demikian. Tapi pada saat itu, kehadiran seorang anak dari mana asalnya itu jauh lebih penting daripada pergolakan-pergolakan batin. Mungkin ada, pasti ada. Di dalam catatan itu tersirat demikian. Tetapi kehadiran anak yang dilihat sebagai berkat Tuhan, itu lebih memberikan sukacita. Allah mendengarkan permohonan Lea. Jadi sesudah Lea itu, hamba Lea yakni Silpa melahirkan 2 anak, ya, 2 anak yakni Gad dan Asher. Kemudian Lea sendiri mengandung dan melahirkan 2 anak. Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberiku upah karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku. Nah sekarang lihat di sini. Tindakan memberi hamba perempuan kepada suami itu dilihat sebagai tindakan yang benar menurut Lea. Karena tindakan yang benar itu lalu Allah mengganjari dia dengan anak laki-laki yang kelima. Ya. Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda. Sekarang ada Isakar. Ya, ada Isakar. Allah telah memberiku upah. Karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku. Lalu ia menamai anak itu Isakar. Lahir juga seorang anak yang keenam bagi Lea. Ya. Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Nah, sebagai konteks itu begini. Sesudah anak-anak Bilha dan Silpa itu lahir, ya, Ruben anak perempuan itu kan pergi ke padang. Ya, lalu dia membawa buah dudaim. Ketika dia pulang, Rahel meminta buah dudaim itu. Lea keberatan. Lea katakan begini, kamu sudah merampas suamiku, sekarang juga kamu meminta buah dudaim anakku. Lalu Rahel katakan, baik kalau begitu nanti malam ini Yakub tidur dengan kamu. Maka waktu Yakub pulang, Lea berkata, malam ini kamu harus singgah di tempatku karena kamu sudah kusewa, sudah kusewa dengan buah dudaim anakku. Ya. Nah, Allah telah memberikan hadiah indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal dengan aku. Jadi konteksnya ketika Yakub harus masuk ke dalam kemahnya karena disewa dengan buah dudaim anak yang tadi itu. Berarti Yakub tidak selalu tinggal di dalam kemah Lea.
Maka benarlah pernyataan pertama tadi itu. Yakub lebih memperhatikan Rahel, lebih mencintainya. Tapi karena buah dudaim tadi itu, dia singgah ke kemah Lea, lalu lahirlah dua anak perempuan, dua anak laki-laki, yakni Isakar dan Sebulon. Ya, Isakar dan Sebulon. Nah, sesudah Isakar ini ada satu anak perempuan lahir, yakni Dina. Ya, sesudah itu Lea melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Ya, Dina satu-satunya anak perempuan di dalam keluarga Yakub. Dia tampil sebentar nanti kita akan lihat, tetapi dia tidak masuk ke dalam garis keturunan patriarkis seperti rencana Tuhan yang kita lihat dalam silsilah turunan Abraham itu. Terutama dalam Injil Matius bab 1, itu kita melihat silsilah Yesus Kristus, itu Dina sama sekali tidak masuk. Suku-suku Israel juga hanya Yehuda yang masuk di sana. Sekarang kita melanjutkan dalam pembahasan tentang dua anak yang lain, yakni anak-anak Rahel. Sesudah sekian lama, 10 anak lahir, 11 sebetulnya, ya, jadi 6 anak Lea laki-laki dengan satu anak perempuan, 2 anak Bilha, 2 anak Silpa, jadi sudah ada 11 anak. Lalu Tuhan teringat akan Rahel. Ya, Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, kiranya Tuhan menambahkan lagi seorang anak laki-laki bagiku. Ya. Jadi Rahel itu pada akhirnya mengandung juga. Nah, dia mengandung pada saat Lea sudah memiliki 7 anak. Berarti itu sudah berapa tahun dalam usia perkawinan itu. 7 anak itu minimal itu perlu sekitar 10, 11, 12 tahun. Ya. Bahkan mungkin lebih dari itu, mungkin 14, 15 tahun. Ya. Nah, karena itu kita melihat bahwa Rahel itu barangkali melahirkan pada usia yang sedikit tua. Sehingga ketika kelahiran Benyamin, itu persalinannya menjadi sangat sulit. Ya. Nah, sesudah peristiwa Yusuf lahir, itu kemudian kan Yakub pergi dari Laban, meninggalkan Laban bersama keluarganya kembali ke Kanaan. Sesudah bertemu dengan Esau, lalu bergulat dengan Tuhan yang memberikan nama dia Israel, mereka tiba di Efrata. Nah, di sini kita menemukan cerita tentang kelahiran Benyamin. Ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, Rahel bersalin, tetapi persalinannya sukar. Pada saat persalinan yang sukar itu berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Sebelum ia menghembuskan nafas terakhir sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ya. Ben-Oni itu berarti anak kesengsaraanku, Benyamin itu berarti anak kebenaran. Nah, Benyamin itu satu-satunya anak Yakub yang lahir di Kanaan. Semua anak yang lahir yang sebelumnya itu lahir di tempat Laban, yakni di Haran. Ya. Sesudah mereka meninggalkan Laban dalam perjalanan ke Efrata, disitulah Benyamin dilahirkan. Ya, Benyamin itu anak yang paling akhir. Begitu dia lahir, ibunya meninggal. Maka bisa dimengerti bahwa Benyamin itu mendapat perlakuan khusus di samping Yusuf. Ya, ketika Yusuf sudah dijual oleh saudara-saudaranya, Benyamin itu yang menjadi sasaran perhatian bapaknya, dan ketika Yusuf yang sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, menuntut bahwa mereka harus membawa anak-anaknya yang lain, membawa anak bungsu yang di Benyamin, itu Yakub sangat keberatan. Yakub sangat keberatan. Ya. Karena ini pengalaman kelahiran. Jadi kita bisa melihat bahwa psikologi keluarga Yakub itu juga terbentuk dari berbagai peristiwa yang menyakitkan yang mereka alami. Nah, ada beberapa catatan yang lahir dari pembahasan atau pembicaraan tentang kelahiran anak-anak ini. 12 anak laki-laki yang ditampilkan di sini itu membahasakan pelembagaan suku-suku yang membentuk Israel. Ya. 12 sendiri itu angka yang unik.
Tapi ketika berbicara tentang 12 anak Yakub, itu kita sudah melihat ada tendensi ke arah pelembagaan suku-suku yang membentuk Israel. Sesudah menetap di Kanaan, ya, ketika suku Lewi menjadi imam, 12 suku tetap ada dengan memisahkan anak Yusuf, yakni Efraim dan Manase, menjadi 2 suku dengan hak waris. Ya. Jadi sesudah perbudakan Mesir, ketika orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan menguasainya, dalam masa kepemimpinan Yosua dan dilakukan pembagian tanah-tanah waris, di situ kaum Levi tidak mendapat tanah warisan karena mereka berperanan sebagai imam, pemelihara kemah perjanjian. Ya. Di situ kelembagaan 12 suku itu tetap digenapkan dengan cara 2 anak Yusuf, yakni Efraim dan Manase, itu menjadi 2 suku. Nah, pembagian tanah warisan pada masa Yosua itu suku Lewi tidak memperolehnya, sementara suku Efraim dan Manase masing-masing memperolehnya. Nanti ada penjelasan sedikit tentang itu, tapi agak di akhir sedikit. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang penting, yakni Yakub memberkati anak-anaknya. Apa artinya berkat? Berkat itu dalam kata bahasa Latin itu benedictio, ya. Bene itu baik, dictio itu berbicara. Dari kata yang sama itu lahir diksi yang kita kenal di sini sebagai sebuah pembicaraan, pembahasan, diskusi, ya. Dictum, ya. Itu lahir dari kata yang sama, dicere. Dicere yang berarti berbicara. Ya. Nah, benedictio itu berarti mengatakan hal yang baik. Berkat itu memang mengatakan berdoa, mengharapkan sesuatu yang baik atas orang yang diberkati. Ya. Nah, apakah berkat itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik? Itu bergantung pada kondisi batin, kehidupan iman dan moral orang-orang yang menerimanya. Nah, dalam peristiwa Yakub memberkati anak-anaknya, kita melihat bahwa masing-masing anak itu memberikan berkat, tetapi memperoleh berkat, tetapi juga memperoleh semacam kritikan dan teguran atas cara hidup yang tidak benar, yang justru mendatangkan penderitaan bagi pihak lain. Nah, mari kita melihat satu persatu berkat yang diturunkan Yakub ke atas anaknya. Ya. Berkat dan nubuat hidup di masa depan suku-suku Israel itu tercermin di dalam Kejadian bab 49 ayat 1 sampai 2. Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah dan dengarkanlah anak-anak Yakub. Dengarkanlah Israel ayahmu." Ya. Jadi di situ secara jelas terlihat bahwa ketika Yakub menghimpul anak-anaknya itu, dia akan berdoa bagi mereka. Dia memberikan semacam satu ramalan tentang masa depan. Itu petua terakhir, dan biasanya petua terakhir itu sangat didengar. Karena itu membahasakan harapan baginya. Pesan terakhir seorang ayah yang hendak meninggal itu menjadi berkat atau kutuk anak-anak menjalani hidupnya ke hari depan. Yakub pun memberkati semua anak yang dilahirkan baginya oleh 4 perempuan itu. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa itu ya. Nah, kita mulai dengan Ruben. Yakub berdoa begini, "Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan buah pertama keperkasaanku. Engkaulah yang utama dalam kehormatan, yang utama dalam kekuasaan. Engkau berbual-bual bagai air. Engkau tidak lagi yang utama, sebab engkau menaiki tempat tidur ayammu dan menodainya. Dia telah menaiki ranjangku." Nah, sekarang kita mulai coba lihat sedikit.
Engkau anak sulungku, kekuatanku, dan buah pertama keperkasaanku. Engkaulah yang utama dalam kehormatan, yang utama dalam kekuasaan. Sebagai anak sulung itu privilege Ruben itu benar. Tapi dia juga begini, engkau yang berbual-bual bagai air, ya, berbual-bual bagai air. Air itu kan memberi kehidupan. Di antara anak-anak Yakub, dalam satu peristiwa ketika Yusuf mau dijual, yang berusaha menyelamatkan Yusuf itu siapa? Ruben. Ruben itu mungkin boleh dikatakan sebagai anak yang dengan watak yang murah hati, berbelas kasih dan sebagainya itu ya. Dia berencana untuk menolong Yusuf di kemudian. Mereka mau membunuh dia, dia suruh buang saja ke dalam sumur. Tapi dia bermaksud untuk menyelamatkannya kemudian. Ya. Ruben ini juga yang kemudian itu menawarkan dua anaknya itu kepada Yakub ya. Kalau seandainya mereka bawa Benyamin bertemu dengan Yusuf di Mesir itu, kalau seandainya mereka tidak bawa pulang, ya Yakub boleh memperlakukan anak-anak Ruben itu sesuka hati. Ya. Jadi Ruben ini berbual-bual bagai air dalam kebaikan, tetapi dia mempunyai noda itu, yakni berselingkuh dengan gundik ayahnya Bilha itu. Ya, engkau menaiki tempat tidur ayahmu dan menodainya. Ya, itu dalam Kejadian bab 35 ayat 22a. Ya, Ruben tidur dengan Bilha gundik ayahnya. Ya. Nah, jangan lupa Bilha ini hamba Rahel dan ibu dari Dan serta Naftali. Jadi ibu tiri Ruben juga. Ibu tiri Ruben. Ya. Yang kedua, Simon dan Levi. Simeon dan Levi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Jangan sampai diriku ikut dalam persekongkolan mereka. Jangan sampai hatiku bersatu perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka membunuh orang. Dengan sewenang-wenang mereka memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya ganas. Terkutuklah kegeraman mereka sebab geramnya dahsyat. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, dalam Kejadian bab 34 ayat 1 sampai 31 itu kita melihat peristiwa tindakan Simeon dan Levi. Itu terjadi ketika Dina, saudari mereka yang paling kecil itu, anak Lea, itu diperkosa oleh Sikem. Ya, Sikem itu anak dari Hemor, orang Hewi. Mereka yang menguasai wilayah itu ketika Yakub dan keluarganya baru datang dari Haran menuju Kanaan. Sikem yang melihat Dina melarikan dia lalu memperkosanya. Kemudian dia minta agar ayahnya melamar perempuan itu menjadi istrinya. Nah, anak-anak Yakub ini tidak terima karena dia lebih dahulu menodai saudari mereka ini. Lalu mereka berkata bahwa kami tidak akan menyerahkan saudari kami kepada orang yang tidak bersunat. Jadi supaya bisa kawin, nah sunatlah dulu. Nah, mereka ini semua sunat dewasa. Sunat supaya bisa mengawini perempuan-perempuan dari turunan Yakub, dari keluarga Yakub. Jadi maksudnya hamba-hamba Yakub dan sebagian dari kalangan Yakub itu mereka adalah orang-orang bersunat. Maka kalau orang Hewi itu mau kawin dan dengan dari keluarga Yakub, maka mereka harus bersunat. Nah, ketika mereka menderita sakit karena sunat, inilah Simeon dan Levi membunuh semua laki-laki dari keluarga Hewi itu. Yakub menegur mereka, tetapi mereka menolak. Mereka katakan, mengapa mereka memperlakukan saudari kami sebagai perempuan jalang? Ya, ini kemarahan. Dan kemarahan ini mendapat kutukan dari Yakub dalam berkatnya yang terakhir. Tapi agak ironis juga karena sesudah itu turunan Levi ini yang menjadi imam. Mereka yang melayani kemah perjanjian. Mereka yang melayani bait suci. Ya, kita lanjutkan dulu. Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda bagaikan anak singa. Setelah memangsa, engkau naik kembali, hai anakku.
Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda, dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya, sampai tiba dia yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia menambat keledainya pada pokok anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya merah karena anggur dan giginya putih karena susu. Nah, ini tentang Yehuda. Nah, di sana ada ramalan apa? Yang pertama, pujian bagi Yehuda bahwa dia bagaikan anak singa. Nah, singa itu kan identik dengan raja di lingkungan raja satwa itulah, ya, raja rimba itu, ya. Tapi yang ramalan yang penting di sini adalah tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda. Tongkat pemerintahan tidak akan beralih dari antara kakinya. Nah, sampai tiba dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, ini sebuah ramalan yang sangat-sangat merujuk ke karya keselamatan itu sendiri. Nah, masa keemasan Israel itu terjadi di zaman Raja Daud. Lalu masih dilanjutkan oleh Salomo, tapi sesudah itu keemasannya itu runtuh. Ya. Nah, Daud ini adalah turunan Yehuda. Dia dari suku Yehuda. Demikian juga semua raja yang berkedudukan Yerusalem itu berasal dari keluarga Daud. Nah, puncak dari ramalan itu ialah datangnya sang raja baru. Nah, Mesias yang menduduki takhta Daud. Dari perspektif Kristiani, raja baru ini adalah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, dalam silsilah Yesus Kristus, Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, kita menemukan rantai keturunan Abraham sampai Yesus itu ketika sesudah melewati Yakub, lalu Yehuda. Dan dari Yehuda itu deretan orang-orang penting termasuk raja-raja yang berkuasa dalam zaman keemasan maupun dalam zaman kejatuhan. Termasuk hingga pembuangan di Babel, masa kembalinya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ramalannya, itu doanya itu sudah dibuat oleh Yakub pada waktu dia memberkati Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak darinya, tongkat pemerintahan juga tidak beranjak, sampai tiba dia yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sebulon. Sebulon akan menetap di tepi laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya sampai ke Sidon. Ya. Nah, suku ini barangkali menjalankan banyak perniagaan ya dan hubungan dagang dengan banyak bangsa. Isakar. Isakar bagaikan keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika melihat betapa baik perhentian itu dan betapa permain negeri itu, dimiringkannya bahunya untuk memikul dan menjadi pekerja paksa. Apakah pekerja-pekerja paksa yang dikerahkan oleh Salomo waktu mendirikan bait suci berasal dari keluarga Isakar? Itu tidak jelas. Tetapi yang jelas bahwa ketika mendirikan bait suci, Salomo antara lain mengerahkan pekerja-pekerja paksa dari seluruh Israel. Dan adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sama seperti salah satu suku Israel. Baiklah, Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di jalan setapak yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya terjungkal. Aku menanti-nantikan keselamatan darimu, ya Tuhan. Gad akan diserang oleh kelompok gerombolan penyerang, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Makanan dari Aser lesat-lesat dan ia akan menyediakan santapan raja-raja. Naftali bagaikan rusa betina yang dilepas, ia akan melahirkan anak-anak yang manis. Yusuf, nah ini Yusuf ini ramalannya panjang dan besar. Yusuf bagaikan pohon muda yang berbuah, pohon muda yang berbuah dekat mata air. Dahan-dahannya naik melampaui tembok, pemanah-pemanah menyerangnya, memanah dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya dibuat lentur oleh tangan yang maha kuat, pelindung Yakub,
oleh gembalanya, gunung batu Israel, oleh ayah-ayahmu yang akan menolong engkau, oleh Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat dari samudra yang mendekam di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung abadi, dan sedap-sedapan di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batok orang pilihan dari antara saudara-saudaranya. Nah, saya mencatat di sini. Yusuf, anak kesayangan Yakub, dia mendapat pujian dan berkat. Pertemuan Yesus dan perempuan Samaria di Sikar dan berbicara tentang mata air hidup itu terjadi di tanah pemberian Yakub bagi Yusuf. Ya. Tapi sekarang kita kembali sejenak ke sini. Yusuf bagaikan pohon berbuah dekat mata air. Dahan-dahannya melampaui tembok, pemana-pemana menyerangnya, memana dan menyerbunya, dan seterusnya. Tuhan melindungi dia. Perspektif saya pribadi mengatakan begini. Apa yang ditampilkan oleh Yakub dalam doanya untuk Yusuf itu merupakan sebuah ringkasan dari sejarah perjalanan hidup Yusuf. Yusuf itu kan disebut tukang mimpi yang pertama ketika dia bermimpi tentang ikatan gandum yang dia punya di tengah, lalu 11 ikatan gandum yang lain itu menyembah dia. Kemudian ada juga 12 bintang, matahari dan bulan yang menyembah dia. Ya, itu mimpinya. Lalu dia dijual ke Mesir. Dari Mesir, itulah dia menolong saudara-saudaranya, menolong keluarganya, bahkan membawa mereka ke Mesir. Selama dia di Mesir, dia mengalami banyak peristiwa buruk. Dia masuk penjara. Dia difitnah oleh istri Potifar dan sebagainya. Tetapi kemudian dia berhasil menjadi orang yang sangat kuat, berkuasa, dan dengan kekuasaannya itu dia melakukan kebajikan bagi keluarganya yang datang mengungsi ke Mesir karena bencana kelaparan. Nah, sekarang kita melihat bahwa karya besar yang dilakukan oleh Yusuf itu begitu penting sehingga Yakub merasa perlu untuk memberkati secara khusus anak-anak Yusuf, yakni Efraim dan Manase. Manase anak sulung, Efraim anak bungsu, tetapi dalam berkat, Yakub mengutamakan Efraim dan menempatkan Manase pada tingkatan yang kedua. Dalam pembagian tanah-tanah waris di Israel, suku Manase dan suku Efraim mendapat hak warisnya sendiri-sendiri. Yang terakhir Benyamin. Benyamin bagaikan serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ya. Dari suku Benyamin itu datang raja pertama Israel, yakni Saul. Ya. 1 Samuel bab 10 ayat 1, itu Saul. Itu adalah turunan suku Benyamin. Mereka yang pertama menjadi raja di Israel. Bukan Daud. Daud itu dari keluarga Yehuda. Daud itu raja kedua. Raja pertama yang dipilih Tuhan melalui Samuel adalah Saul dari suku Benyamin. Nah, saudara-saudara, untuk memberikan sebuah ilustrasi atas pembicaraan tentang berkat Yakub atas anak-anaknya tadi itu, saya tampilkan di sini, mungkin tidak ada hubungan langsung, tetapi bagi saya itu memberikan sebuah koneksi yang bagus antara pembagian penguasaan tanah-tanah Israel sesudah Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, sekarang di peta sebelah kanan ini kita melihat pembagian tanah-tanah itu. Nah, saya memberikan 3 catatan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, Ruben. Ruben itu tidak menonjol peranannya. Juga tanah warisan tidak besar. Ruben itu ada di sini. Itu kira-kira sekarang berada di dalam wilayah Yordania. Ya, Yordania. Nah, Ruben ini dia tidak lagi menjadi yang paling penting karena tadi itu dosa menodai ranjang ayahnya tadi itu. Dia berselingkuh dengan Bilha, ibu tirinya sendiri, ya, gundik ayahnya. Menurut kitab pertama Tawarik bab 5 ayat 1 dan 2,
hak kesulungan Ruben itu beralih ke Yusuf. Itu ada di dalam 1 Tawarik bab 5 ayat 1 sampai 2 ya. Nanti buka sendiri untuk melihat. Sehingga anak-anak Yusuf, Efraim dan Manase itu memperoleh wilayah tanah warisan yang besar di barat dan di timur Sungai Yordan. Nah, tanah warisan Manase itu di sini ya, wilayah Galilea ini. Nah, dan Efraim itu di sini. Efraim itu kira-kira di wilayah Sikar, di wilayah Samaria itu ya. Nah, dengan kekuasaan sebesar ini, mereka ini bukan bukan turunan anak sulung ini, bukan suku yang sulung dari lingkungan Mesir, lingkungan Israel. Tetapi mereka memperoleh hak yang begitu besar. Sementara suku Yuda itu menguasai daerah mencakupi Bethlehem. Ya, Bethlehem itu kan kota Daud ya. Bethlehem itu kan menjadi tempat asal usul Mesias ya. Mesias akan dilahirkan di Bethlehem ya. Dan itu ada dalam wilayah Yuda. Keturunan Yuda menguasai tempat ini. Simeon itu menguasai satu daerah di daerah gurun dalam wilayah Yuda, semacam terisolasi, tercakup di dalam wilayah kekuasaan Yuda. Ya, Simeon yang didoakan dalam kekerasan tadi itu, yang memperoleh kutuk sebetulnya. Sementara Lewi diberi peranan yang lebih khusus, yakni menjadi imam pemelihara kemah perjanjian, dia tidak mendapat tanah warisan. Ya, Lewi tidak memperoleh tanah warisan, tetapi dia mendapat kota-kota kediaman dan padang penggembalaan di wilayah semua suku. Ya, jadi ada dalam Yosua bab 21 ayat 1 sampai 42, nanti tolong baca sendiri. Di sana ditemukan bagaimana pembagian tanah-tanah warisan itu dibuat menyangkut hak orang-orang Lewi. Jadi orang Lewi itu memiliki sejumlah kota dalam wilayah semua suku, lalu kepada mereka juga diberikan padang penggembalaan untuk memelihara ternak-ternaknya. Ya. Nah, dari sini kita melihat mungkin ada kaitan dengan ramalan-ramalan tadi ya. Misalnya seperti suku Sebulon yang disebutkan sebagai menjadi raja-raja kapal itu. Sementara Naftali menjadi produsen anak keturunan-keturunan yang indah dan sebagainya. Nah, ini mereka semua ada di wilayah utara yang kira-kira berbatasan dengan Lebanon sekarang. Sementara Manase dan Gad itu berada dalam wilayah separuh Yordan, separuh Syria pada masa sekarang ini. Ya, maka kita melihat bahwa dalam pembagian penguasaan tanah-tanah ini juga tercakup pemenuhan ramalan atau doa-doa yang dibuat oleh Yakub terhadap para keturunannya. Nah, kita sampai pada bagian terakhir dari pembicaraan kita malam ini, refleksi singkat tentang kisah ini. Kisah ini kan sebuah kisah genealogis yang itu bisa terjadi di mana saja. Dalam riwayat hidup suku manapun, kita dengan mudah bisa mendapat kisah-kisah seperti ini. Tetapi bagi kita, dari perspektif Kristiani yang memandang seluruh kitab suci itu sebagai satu rangkaian sejarah keselamatan, maka kisah-kisah perjanjian lama ini memiliki impak yang kuat bagi penghayatan iman Kristiani dalam perjanjian baru. Maka saya membagi dua refleksi saya, yakni 12 anak Yakub sebagai dasar bagi Israel dan 12 rasul sebagai dasar bagi Israel baru, yakni gereja kudus. Nah, yang pertama, perkawinan dengan dua perempuan bersaudara di kemudian hari dilarang menurut ketentuan hukum Taurat. Ya, pada masa sebelum ada hukum Taurat, perkawinan-perkawinan semacam gitu masih berjalan. Janganlah kau ambil saudara perempuan istrimu sebagai madunya untuk menyingkapkan auratnya selama istrimu itu masih hidup. Demikian Imamat 18 ayat 18. Bahkan dalam Injil Matius bab 19 4-6, Yesus bahkan menegaskan bahwa beristri lebih dari satu itu tidak dibenarkan. Karena dari awal
laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk bersatu ketika laki-laki meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua melainkan satu. Dan apa yang disatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi semakin mengarah ke Kristus, semakin terjadi pengerucutan atau kristalisasi dari pola hidup sebelumnya yang kita katakan merupakan pengalaman yang longgar, yang jauh dari hukum Tuhan, semakin mendekati Kristus, itu mengerucut menjadi satu hukum, satu tata cara moral yang membahasakan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia. Pesan kedua yang saya ambil dari kisah ini adalah Tuhan tetap setia dalam ketidaksetiaan keturunan Abraham. Ya, turunan Abraham itu banyak melakukan dosa. Abraham sendiri ketika bersama Sarai ke Mesir, kan dia mengatakan bahwa Sarai itu saudarinya. Supaya lalu Sarai kan diambil ke istana Firaun. Hal yang sama terjadi juga dibuat oleh Ishak pada waktu dia di daerah Filistin. Ya, dia menyebut Ribka itu saudarinya juga. Lalu Abimelek kan mau mengambil itu menjadi istrinya juga. Ya. Turunan Ishak sama. Yakub menipu Esau, merampas berkat dengan penipuan. Lalu anak-anak Yakub apa yang dilakukan? Ruben dan Bila berdosa. Simeon dan Levi membunuh orang-orang. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf. Lalu ada Yehuda dan Tamar. Tamar itu kan menantu Yehuda. Tapi kemudian Tamar menyamar sebagai pelacur. Lalu Yehuda membayar dia. Tapi kemudian Tamar mengandung. Bahkan anak-anak Yehuda dari Tamar inilah yang tercatat sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Dalam silsilah Yesus Kristus menurut Injil Matius bab 1, itu nama Tamar dimasukkan di sana. Ya. Yehuda memperanakan Peres dan Hesron dari Tamar. Itu disebut di sana. Nah, kedosaan turunan Abraham ini tidak membatalkan niat Tuhan untuk mewujudkan jalannya keselamatan. Itu dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 itu sangat jelas. Bagaimana deretan para leluhur Yesus ini tidak hanya mencakup orang-orang yang benar, tetapi juga orang-orang yang berdosa. Ya. Yang ketiga, 12 suku turunan anak Yakub itu menjadi dasar bagi terbentuknya Israel dengan pusat di Yerusalem. Wujud dari pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, sesudah orang-orang Israel dibebaskan dari Mesir, mereka akan mengembara di padang gurun, lalu sampai di Gunung Sinai. Di sana di Gunung Sinai mereka diberi hukum 10 perintah Allah dan sebagainya itu. Lalu ada penjabaran dari perintah-perintah itu yang membuat mereka memiliki pedoman bagaimana menghormati Tuhan. Lalu lahirlah apa yang disebut sebagai kemah pertemuan. Yang kemudian ketika di Yerusalem dibentuk secara baru dalam rupa bait suci Yerusalem. Ya. Tetapi dengan ruangan khusus untuk menyimpan tabut Tuhan dan sebagainya. Ya. Nah, ketika kerajaan Israel sudah terbentuk, Yerusalem menjadi pusat. Yerusalem itu tidak hanya menjadi pusat sosial politik, tetapi juga inti pusat iman orang Israel. Ya. Dan itu dilakukan di atas dasar 12 suku Israel. Kewajiban berziarah ke Yerusalem itu mengikat anak-anak dari 12 suku Israel ini. Tidak mengikat anak-anak Esau, tidak mengikat anak-anak Ismail. Ya. Tapi anak-anak dari suku-suku Yakub yang karena pergulatan dengan Tuhan diberi nama Israel. Nah, di sini Israel menjadi tanda harapan bagi bangsa-bangsa yang menantikan pemenuhan janji keselamatan. Jadi walaupun berdosa, ketika orang percaya bahwa Tuhan setia, mereka boleh berharap satu saat akan mencapai keselamatan. Nah, yang terakhir dari refleksi ini begini. 12 suku Israel itu menjadi gerbang menuju Israel baru.
Tapi gereja kudus, di mana yang menjadi dasar, 12 suku Israel itu menjadi gerbang menuju Israel baru, yakni gereja Kristus. Di mana yang menjadi dasar baru ialah 12 Rasul Kristus. Nah, itu kita temukan dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 10 sampai 14. Mari kita lihat. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama dengan permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, temboknya besar dan tinggi, pintu gerbangnya ada 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. 12 suku Israel, nama mereka tertulis di mana? Di atas gerbang, di atas ke-12 gerbang kota Yerusalem baru itu. Di atas gerbang. Nah, kalau kita berjalan melewati gerbang, kita pasti melihat nama itu. Jadi, nama itu menjadi pedoman. Suku-suku Israel itu menjadi pedoman yang menghantar orang untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Ya, tapi Yerusalem baru ini apa? Yerusalem baru itu adalah Yerusalem yang berpusat pada anak domba. Anak domba yang menjadi korban persembahan bukan lagi di Yerusalem, tetapi dalam roh dan kebenaran. Menurut kata Yesus kepada perempuan di Samaria. Akan datang saatnya orang tidak menyembah aku di Yerusalem atau di Gunung Gerisim itu, tetapi dalam roh dan kebenaran. Sehingga persekutuan Yerusalem baru itu berdiri di atas siapa? Di atas dasar 12 rasul anak domba. Ini yang penting. Yerusalem baru itu gereja kudus, tidak lagi berbicara atas dasar etnisitas, tetapi atas dasar iman yang lahir dari pengajaran para rasul. Itulah iman apostolik. Itulah iman gereja kudus. Jadi, kita memang pantas dan layak untuk mengklaim diri sebagai penerus eksistensi 12 suku Israel dari perspektif keselamatan. Dari perspektif keselamatan. Bahwa kita mewarisi iman Abraham, kita menjadi turunan penerus 12 suku Israel yang memusatkan perhatian kita pada korban satu untuk selama-lamanya yang dilakukan oleh Yesus Kristus, imam dan altar. Ingat pembahasan tentang surat Ibrani. Dan imam dan altar ini kemudian diwartakan oleh 12 rasul dan di atas dasar iman 12 rasul itulah kita berdiri sebagai gereja kudus. Maka 12 suku Israel adalah gerbang menuju kepada Yerusalem baru yang berpijak di atas dasar 12 rasul anak domba. Demikian saja refleksi saya malam ini, teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian. Semoga refleksi sederhana ini bisa terus mendorong teman-teman semua untuk mendalami, membaca, dan meresapkan pesan-pesan firman itu baik bagi diri pribadi, bagi keluarga, maupun bagi komunitas masing-masing. Ya. Baik, terima kasih untuk semua perhatian. Saya sampai di sini dulu presentasi saya. Mungkin ada yang mau, agak panjang memang malam ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Atau memberikan sharing atau penegasan yang lain, saya persilakan. Coba saya lihat. Bisa juga tulis di kolom chat kalau dirasa. Ya, silakan.
Pak Sudarsono ya. Ya, terima Silakan Pak kasih, Sudarsono. Ya, terima kasih Romo atas pengajarannya. Ini sangat menambah buat saya tentang 12 anak Israel ini ya Romo. ya, Saya ngambil kesimpulan ya Romo, kitab suci kita itu betul-betul ditulis apa adanya ya. ya, Artinya yang berkelakuan jelek juga ditulis ya, apa adanya, yang berkelakuan baik juga ditulis apa adanya. ya, Nah, kebanyakan orang kan berprinsip berdasarkan pengetahuannya sendiri mungkin mengatakan loh kitab suci itu harus yang kata-kata yang baik-baik aja ceritanya. Tapi kitab suci kita ini ternyata tidak. Yang jelek pun juga ditulis dalam kitab suci, yang baik pun juga ditulis, tetapi ada hikmahnya menurut saya Romo. ya, Sehingga kita bisa belajar antara hitam dan putihnya itu apa, kemudian kita bisa menarik kesimpulan bagaimana karya Tuhan itu berjalan. Jadi saya sungguh sangat mendapat pencerahan sekarang bahwa kitab suci itu bukannya harus yang bagus-bagus saja yang diceritakan, tetapi juga yang kurang bagus pun juga diceritakan. Berarti ini kitab suci ini memang betul-betul fair menurut saya Romo. Apa ya, adanya, tidak memanipulasi, tidak membohongi. Nah, kemudian ada pembahasan lebih lanjut tentang itu. Terus satunya lagi Romo, saya ya, mau tanya ini ya Romo ya. ya, ya, Eh, si Abraham itu kan punya istri ternyata 3 ya. ya, Nah, kemudian juga Tuhan memberi berkat kepada istrinya yang pertama, ya, yaitu ya, Hagar, akan ya, menjadi bangsa yang besar yang kita ya, ketahui mm, sekarang menjadi bangsa-bangsa di Jazirah Arab yang melahirkan Nabi Muhammad. mm, Kemudian juga memberkati dari istrinya Sarah menjadi bangsa yang besar, kemudian menjadi 12 orang Israel, bangsa betul Israel Israel. yang terdiri Ya, dari 12 itu. ya, Tapi yang satu lagi Romo, ya, yang si Ketura ini loh surah Romo. ya, Memang di kitab suci kita kan tidak dituliskan tentang Ketura ini, yang ya, dituliskan kan hanya si Hagar dengan si Sarah saja, di ya, mana anaknya diberkati menjadi bangsa yang besar. Terus ya, Ketura ini Romo, ya, saya penasaran sekali Romo. Ini keturunannya jadi apa gitu loh. Padahal ini kan anak Abraham juga ya. Tapi ya, tidak tertulis dalam Alkitab. Barangkali Romo punya literasi yang lain yang bisa menceritakan kepada kami si keturunan Ketura itu sekarang itu jadi apa gitu loh Romo. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua Romo, ya, tadi ada pembagian tanah-tanah di Israel ya Romo ya, ya, warisan begitu ya. ya, 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 Saya mau tanya, jalur Gaza ya, yang sekarang dikuasai oleh sayap Hamas, itu dulunya itu tanah warisannya siapa itu Romo di situ? Di peta tadi saya kurang begitu menyimak. Itu aja ya. Romo. Terima Baik. kasih. Nomor satu, kita mulai dulu dengan komentar tentang kitab suci memuat apa adanya. Betul. Dan ini penting sekali untuk kita tampilkan. Jangan menutupi kitab suci dengan dalih merasa malu atau merasa tidak pantas. Ya, coba kalau kita baca baik-baik ya, kitab suci itu membahasakan bukan hanya aspek yang baik, positif sebagai petunjuk hidup, tetapi juga aspek-aspek kisah-kisah negatif sebagai larangan. Kalau dilihat sungguh-sungguh, misalnya apa yang dilakukan oleh Yehuda dan Tamar itu kan bukan satu kisah yang membanggakan, ya, ya. Apalagi Ruben dengan Bilha tadi itu jelas-jelas suatu perbuatan yang moral. Raja Daud merampas istri Uria itu konspirasi kelas tinggi itu, ya. Itu bukan saja dosa persinahan, tetapi juga pembunuhan berencana. Itu dilakukan oleh Daud yang diberkati Tuhan ini. Nah, dan masih begitu banyak dosa lain. Bahkan misalnya ada satu yang menurut saya itu sangat menarik, itu Nabi Hosea. Hosea itu disuruh mengawini pelacur kan untuk memberi gambaran bahwa orang Israel itu
Karena penyembahan berhala itu dia hidup seperti pelacur-pelacur itu. Tetapi Tuhan tetap setia pada bangsa pilihannya itu. Jadi betul bahwa aspek-aspek gelap yang tercatat dalam kitab suci itu bukan supaya diteladani, tetapi supaya menjadi warning agar umat beriman itu tidak berjalan sembarangan. Tentang keturunan Abraham dari Ketura, ya itu ada di Kejadian bab 25 ya. Kejadian bab 25 itu memang diberi nama, tidak sesudah itu tidak ada lagi catatan yang lain. Ya, tapi kita melihat di sini, misalnya perempuan itu melahirkan Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Lalu Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Dedan ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Leum. Anak-anak Midian adalah Eva, Ever, Henok, Abida, Elda. Itulah semua keturunan Ketura. Nah, catatannya hanya sampai di situ. Tidak ada yang lebih. Tapi coba kita lihat nama. Ada Midian, ada Asyur, ya. Itu semua itu kan nama-nama yang cukup umum di lingkungan budaya bangsa Timur Tengah itu. Asyur, Midian itu kan bangsa-bangsa dari zaman purbakala itu ada semua. Apakah mereka ini juga turunan Ketura? Itu kita tidak tahu. Karena Abram juga kan turunan dari Haran itu kan turunan Ur Kasdim yang sekarang kurang lebih Irak itu. Maka boleh jadi memang bangsa-bangsa di sekitar ini kalau dirujuk betul-betul jauh ke belakang atau mungkin diperiksa DNA-nya dengan teknologi modern sekarang, mungkin memang sampai pada satu akar. Ya, tapi ini hanya asumsi Pak Sudarsono. Saya tidak punya informasi yang lebih jauh. Semoga satu waktu saya bisa temukan ini, karena saya belum juga berpikir untuk mencarinya. Apakah ada kelanjutan dari keturunan Ketura ini. Tapi memang infonya hanya sampai di situ. Yang terakhir tentang Gaza, Palestina itu ya, Gaza yang sekarang itu, kalau kita melihat kita coba kembali ke peta tadi dulu, mana tadi saya tunjukkan kembali. Nah, Gaza itu kira-kira ada di sini nih ya. Kira-kira di wilayah ini ya, ada kota yang bernama Gaza di sini. Ya, Gaza itu dekat dengan Askelon, ini kira-kira di wilayah sini. Nah, itu dia tidak ada di dalam kota-kota pembagian wilayah-wilayah pembagian tanah Kanaan. Itu memang wilayah orang Filistia, orang-orang Filistin. Ya, jadi dalam pembagian wilayah-wilayah kekuasaan tanah terjanji, tanah Kanaan yang direbut oleh orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua itu, yang dimasuki oleh Abraham pertama, tapi Abraham menetap sebagai orang asing. Demikian juga masa-masa Ishak dan Yakub, itu semua mereka menetap sebagai orang pendatang di wilayah itu. Pada waktu itu yang berkuasa di sana adalah orang Amori, orang Yebus, orang Het, yang mereka yang berkuasa di sana. Orang Kanaan itu sendiri. Lalu Yosua masuk. Yosua bersama orang Israel merebut seluruh wilayah itu. Lalu pembagiannya itu wilayah Filistia itu, Gaza itu tidak tersentuh. Jadi memang sejak awal kalau melihat dari rujukan kitab suci, Gaza tidak termasuk dalam tanah terjanji. Ya, Gaza itu wilayah orang Filistia. Ya, Filistia. Maka kalau konflik sekarang memang Israel memang tidak menguasai Gaza. Itu wilayahnya orang-orang Filistia, tapi bukan orang Palestina yang menurut konsep modern ini. Palestina konsep modern ini kan sebetulnya orang-orang Arab yang menetap di wilayah itu. Ya, orang Filistin itu apakah masih ada? Turunan-turunannya mungkin masih ada. Tetapi sebagai sebuah bangsa itu dia sudah lewat. Nah, dalam tradisi dan sejarah, Filistin itu adalah orang-orang dari Yunani, dari wilayah pulau yang sekarang kita sebut dengan nama Pulau Kreta.
Mereka itu datang dari situ dan menetap di wilayah pesisir pantai yang sekarang kita kenal dengan nama Gaza itu. Ya, dan sedikit lagi ke barat. Itulah tempat yang dikuasai oleh bangsa purba Filistin itu, yang sekarang ditempati oleh orang-orang Arab yang kita kenal dengan nama Palestina, yang sekarang lagi konflik dengan Israel. Jadi kalau kita melihat dari peta perjanjian lama ini, memang Gaza tidak termasuk dalam tanah yang dikuasai oleh Israel pada zaman klasik tersebut. Kira-kira begitu, Pak Sudarsono ya. Satu lagi Romo, kalau itu Israel itu dia di sebelah selatannya Gaza atau sebelah utara Gaza atau di sebelah barat Gaza, Romo? Sebelah utara dan timur. Israel yang sekarang. Sebelah utara dan timur serta mengarah ke selatan sampai di muara Akabah. Ya, Teluk Akabah. Ya. Jadi dia masuk mencakupi sebagian dari tanah-tanah yang dulu dijanjikan dibagi pada masa Yosua. Wilayah Ruben, wilayah Manase, wilayah Gad itu sudah di luar dari negara Israel modern. Karena itu dalam wilayah Syria dengan Yordania sekarang. Ya, Oke, terima kasih Romo. oke. Ada satu pertanyaan dari Pak Sindolingga. Berkat Yakub ke anak-anaknya, apakah murni dari Yakub sendiri atau ada campur tangan Allah dalam berkat tersebut? Nah, apa itu berkat? Berkat itu adalah sebuah doa. Ya, benedictio. Dalam bahasa Latin, berkat itu adalah benedictio. Bene itu baik, dictio itu kata-kata. Mengucapkan kata-kata yang baik atas orang-orang ini. Sesuai dengan kondisi orang-orang tersebut. Makanya Simeon dan Levi tadi itu sedikit semacam berupa kutukan. Karena dosa mereka menjadi pembunuh yang kejam tadi itu. Nah, apakah ini murni dari Yakub atau campur tangan Allah? Jelas ini perpaduan antara keduanya. Bahkan saya boleh mengatakan Yakub adalah mulut Allah yang berbicara tentang nasib suku-suku Israel. Peranan Allah justru penting di sini, ya. Jadi bukan hanya sekedar Bapak berbicara tentang anaknya atau mengharapkan yang baik, mendoakan yang baik bagi turunan-turunannya, tetapi juga Tuhan berbicara kepada anak-anak ini melalui bapaknya. Ini hidupmu, ini perbuatanmu di masa lalu, ini harapanmu di masa depan. Ya, jangan lupa seluruh kitab perjanjian, kitab dalam perjanjian lama itu adalah sejarah Israel yang diteropong dari kacamata iman. Ya, coba kita perhatikan misalnya kitab Samuel, kitab 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik. Itu kan berisi data-data sejarah kerajaan Israel. Ya, sejarah yang kalau seandainya peranan Tuhan dicopot dari situ, maka dia tidak ada beda dengan misalnya kita mempelajari sejarah Raja-Raja Sriwijaya, Raja-Raja Majapahit, Raja-Raja Singosari, dan sebagainya. Itu tidak ada bedanya. Karena itu dia memuat data raja-raja atau sejarah bangsa Israel. Tapi sejarah bangsa Israel ini ketika direfleksikan dalam terang iman kepada Tuhan, nah itulah kitab suci yang kita pegang sekarang ini. Ya. Jadi peranan Allah justru menjadi sangat penting. Tanpa itu, kitab suci tidak lebih daripada sebuah data sejarah umum. Sama seperti data-data sejarah bangsa-bangsa lain. Ya, kurang lebih begitu ya Pak Sinolingga. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini kita sudah mendekati jam 9. Kalau tidak ada lagi yang Ada satu bertanya, Romo. ya silakan Pak Horasia. Selamat malam Romo. Ya, Saya mau nanya ini aja Romo. Tadi di penutup itu tentang Kitab Wahyu tentang ya. Yerusalem baru. Hmm, Pas di sana kalau tentang di gerbangnya itu ada 12 gerbang. hmm, Di atasnya tertulis 12 suku Israel. ya, Dan terletak di 12 dasar yang ya, di atasnya tertulis 12 nama rasul. ya, Nah di sana rasul itu kalau kita maksudnya sekarang bagaimana kita memahami Romo? Apakah kan Yudas sudah mengambil jalan sendiri gitu ya, Yudas ya, Iskariot.
Ya, lalu diganti oleh Matias. ya. Nah, lalu apakah Matias atau bagaimana dengan Nah, justru Rasul ya, Paulus? jelas Matias lah. Oh, Matias. Kalau Paulus, Paulus itu kan satu pewarta yang datang kemudian. tapi Dia kan juga dengan dia ya, juga memperoleh gelar rasul, tetapi rasul ya, dalam perspektif yang berbeda ya. Bukan oh iya, rasul dalam arti dipilih oleh Yesus, lalu karena kita semua oleh baptisan itu kita semua juga rasul ya. Setiap orang yang dibaptis itu menjadi rasul pada zamannya. Ya, menjadi nabi pada zamannya. Tetapi rasul yang dipilih oleh Kristus itu adalah 12 itu, termasuk Iskariot. Tapi sesudah Iskariot meninggal, dalam doa penantian, itu kisah para rasul bab 2 ya. Dalam doa penantian Roh Kudus dalam 9 hari itu, salah satu yang dilakukan oleh para rasul adalah memilih pengganti. Memilih pengganti dari Yudas Iskariot. Syaratnya adalah dia selalu ada bersama-sama dengan mereka dan sudah ada bersama mereka sejak awal, yakni Yesus memanggil mereka. Itu syaratnya. Ya, dan itu Matias yang dipilih sesudah melalui undian itu ya. Nah, jadi iya, suara apa? Suara mayoritas itu suara Tuhan itu sudah lahir dari dari zaman para rasul ini. Ya, demokrasinya itu sudah ada di sana. Ya, Vox Populi, Vox Dei itu ya. Suara rakyat itu suara Tuhan, suara mayoritas itu suara Tuhan. Apakah ada hubungannya dari sana saya tidak tahu, tetapi itu prinsipnya kurang lebih kita pegang demikian. Nah, jangan lupa wahyu itu adalah sebuah pesan apokaliptik, pesan eskatologis apa yang terjadi di masa depan. Tapi impaknya itu sangat terasa pada hari ini karena kalau kita berbicara tentang Yerusalem baru, ya itu seluruh batasan-batasan Yerusalem lama itu kan sudah tidak lagi kita pakai, ya tidak lagi kita pakai. Misalnya yang menjadi imam, kalau Yerusalem lama, imam itu harus turunan Levi. Hidupmu baik atau tidak baik, namanya turunan Levi, kamulah yang jadi imam. Ya, nah itu dia. Imam perjanjian baru itu tidak demikian. Imam perjanjian baru itu bertolak pada Kristus. Kristus yang adalah keturunan Yehuda, maka dalam perjanjian lama Kristus tidak mungkin menjadi imam. Maka dalam surat kepada Ibrani itu antara lain disebut sebagai Kristus itu imam menurut cara Melkisedek. Itu kita sudah bahas itu. Jadi saya tidak akan mau ulang-ulang banyak itu ya. Nah, imamat perjanjian baru atas dasar ini. Nah, dasar dari gereja Yerusalem baru itu rasul-rasul yang dipilih karena pengakuan iman itulah yang menjadi dasar pendirian Yerusalem baru, yakni gereja kudus. Ya, terutama pengakuan Petrus itu ya. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Lalu Petrus Yesus katakan berbahagialah engkau Simon anak Yohanes ya. Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya. Jadi kita boleh katakan pembaharuan yang dibawa oleh Yesus adalah transformasi paham lama ini. Kalau semuanya dari dulu adalah pertalian darah, sekarang adalah pertalian iman. Nah, sehingga iman para rasul inilah yang mewartakan itu, yang menjadi dasar gereja kudus ini. Ya. Nah, nama 12 rasul, pemahaman saya demikian, bahwa rasul-rasul itu adalah 12 itu. Karena itulah gereja apostoliknya di situ. Ya. Paulus itu kan orang yang dipilih untuk menjembatani perintah Yesus itu. Yesus kan pada waktu dia berikan perintah kepada para rasul itu apa? Pergi ke seluruh dunia dan wartakan Injil. Itu kan dia beri perintah kan. Tapi apa yang terjadi? Para rasul pada saat-saat awal itu kan tinggal tenang-tenang di Yerusalem. Nah, lalu ada penganiayaan kan? Penganiayaan orang lari ke sana kemari. Nah, sambil dianiaya sambil lari itulah mereka mewartakan Injil. Injil masuk ke dalam budaya Yunani. Yunani yang sangat dikuasai oleh ilmu pengetahuan atas dasar filsafat Yunani. Para rasul dengan pendidikan Taurat , dalam budaya Yahudi, apakah mampu menjembatani ke sana?
Mungkin tidak. Maka Paulus yang dipilih. Paulus orang Yahudi, tapi kelahiran Tarsus. Dibesarkan dalam budaya Yunani. Tapi dididik oleh Rabi Gamaliel di Yerusalem. Sehingga Paulus itu orang yang tepat. Iman kokoh kuat atas dasar kitab suci, tapi memiliki wawasan dan pengetahuan keterampilan dalam perspektif budaya Yunani. Paulus menjembatani itu. Jadi Tuhan tidak bodoh dalam hal itu. Dia mengatur rencananya itu dengan cara yang sangat sistematis, sehingga firman itu akhirnya sampai kepada orang lain, dalam budaya lain, dibawa oleh orang yang memiliki keterampilan yang memadai. Ya. Jadi bisa lihat bahwa ketika roh bekerja, roh memilih dengan cara yang tidak diduga kan. Paulus itu pembunuh loh. Jangan lupa itu, penganiaya. Ya, orang fanatik yang mau menghancurkan gereja, dia yang dipakai oleh Tuhan. Ya, tapi dia orang yang unik. Tapi iman yang diwartakan para rasul, kredo yang kita ucapkan sekarang itu, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, adalah kredo para rasul. Atas iman itulah kita berdiri. Ya, makanya gereja kita disebut gereja apostolik. Kira-kira begitu, Pak Horas. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mendekati jam 9 malam. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kita akan tetap jalan. Nanti tema dan apa akan disampaikan pada waktunya melalui WA Group ya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian, semua kesabaran, dan terutama kerelaan untuk berbagi perspektif masing-masing dalam cara menanggapi. Seperti biasa, bahan akan disebarkan melalui WA Group. Sesudah diperbaiki dulu, tadi cukup banyak salah ketik. Akan kita perbaiki dulu, lalu akan kita bagikan. Mungkin agak lat sedikit malam ini, tapi tetap akan dibagikan kepada sama saudara semua untuk boleh dimanfaatkan dalam refleksi pribadi atau katekesi di lingkungan masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberikan kita peneguhan untuk karya selanjutnya. Jangan lupa kita di bulan September, maka manfaatkan waktu baik-baik untuk aktif di dalam kerasulan-kerasulan kitab suci di KBG atau di lingkungan masing-masing. Baca kitab suci lebih sering, renungkan lebih banyak, dan mungkin dengan itu kita menolong juga teman-teman untuk lebih mencintai kitab suci. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menuntun kami untuk hidup sesuai dengan rahmat kasih-Mu. Doronglah kami untuk menjadi pewarta cinta-Mu yang setia. Ajarlah kami untuk belajar dari kekurangan kami, agar oleh rahmat pengampunan, kami kembali Kau murnikan dari dosa-dosa kami, dan Kau tunjukkan jalan untuk menjadi pembawa firman-Mu pada sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Kristus kami berdoa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.